Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video unboxing bareng Arinis. Kali ini kita mau bahas salah satu smartphone ya dari brand yang sudah lama banget tak terdengar di Indonesia ya. Jadi kenalin dia, Sharp Aquos V. Dan lewat video kali ini kita bakal lihat ya kira-kira Sharp Aquos V ini ngasih gebrakan apa sih setelah lama vakum ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, Sharp Aquos V ini sebenarnya sudah sedari 2019 rilis di globalnya gitu, tapi masuk resmi Indonesia baru di tahun 2020 ini. Dan menariknya kalau teman-teman lain ya, katakanlah teman-teman tech review lain tuh dapat di range harga 4 jutaan pas-pas, sedangkan Aquos V yang gue dapet ini dengan harga nanti kita lihat di videonya. Jadi penasaran kayak gimana? Sebelum lihat videonya, subscribe channel lain dan juga nyalain tombol lonceng biar nggak ketinggalan pada video terbaru dari Arinis. Jadi ini guys, Sharp Aquos V. Iya. Jadi teman-teman bisa perhatiin ya di sini yang unit yang gue pengen adalah dengan varian yang baru, sangat-sangat baru dalam artian masih disegel, tidak dibuka gitu ya, dan juga sudah dibanding dengan Simpati dari Telkomsel. Warnanya polosan putih aja nih guys, bagian belakang pun bersih, tidak ada apa-apa. Nah pada bagian bawahnya ini udah tampak jelas banget ya guys, beberapa spesifikasi yang di bawahnya. Oke, jadi langsung aja kita unboxing ya si Sharp Aquos V ini. Yang pertama teman-teman bakal dapetin kartu simpati, kartu perdana gitu ya, sudah banding. Untuk harganya sendiri ya tadi gue bilang, harga itu termasuknya cukup murah untuk ukuran smartphone ini, benar-benar baru gitu ya, benar-benar masih disegel segala macam. Nah kita lihat ya. Jadi seperti biasa gue nyarinya di Tokped nih guys untuk si smartphone-nya. Jadi gue beli itu dengan harga Rp2.400.000. Wow, seneng banget ketika nyari smartphone, dimana kalau misalkan di luaran sana masih di harga 4 juta, kita dapet di harga setengahnya 2,4 juta. Jadi nggak pakai tipu-tipu, jadi benar harganya 2,4 jutaan. Beruntung kan gue. Coba kalau teman-teman yang kepo langsung aja klik link pembelian pada kolom deskripsi ya buat langsung beli si smartphone-nya. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, gue pribadi belum tahu sih harga resmi itu sebenarnya berapa ya, karena emang kayaknya diem-diem aja gitu ya, nggak di Indonesia tuh nggak ada woro-woronya. Oke, langsung aja kita unboxingnya untuk si Sharp Aquos V ini. Ketika teman-teman beli Sharp Aquos V ini, teman-teman bakal dapetin smartphone-nya. Udah jelas ya Bo, dia pakai CPU-nya apa. Nanti kita taruh dulu biar penasaran. Lalu kita dapetin juga buku panduan singkat. Buku panduan singkat nih guys, ya, dalam bahasa Inggris. Terus juga di sini ada, ini dia kartu garansinya. Harap disimpan kartu garansi ini sebagai bukti petunjuk. Oke, jadi ini kartu garansinya ya guys. Tuh, ini dia. Terus kita dapetin earphone. Wih, dapetin earphone. Jarang-jarang ya smartphone mid lah ya dapat earphone. Lalu kita dapetin juga kabel data yang sudah Type-C nih guys, warnanya dominan hitam. Dan kepala charger. Kepala chargernya juga mereknya Sharp ya, bentukannya seperti ini. Lalu kita lihat outputnya sendiri sebesar 5 volt 2 ampere. Jadi bisa dibilang output total itu sekitar 10 watt. Dengan baterai 3000 mAh harusnya nggak lama-lama untuk bagian ngecasnya. Udah, jadi segitu aja. Udah sama SIM card injector. Jadi itu ya guys isi box daripada Aquos V ini. Terbilangnya cukup lengkap, dilengkapi dengan earphone. Cuma memang di sini yang tidak ada adalah si soft case-nya. Ya udah, jadi penasaran kayak gimana sama smartphone-nya, kita rapin dulu ya dan jangan kemana-mana. Sip, balik lagi di video unboxing-nya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Arinis, kalau misalkan unboxing memang seperti ini ya, ngobrol panjang kali lebar kali tinggi. Kalau mau lihat unboxing-nya aja di saya tadi, dan sekarang tuh lebih ke kesan pertama pada saat nyobain si smartphone-nya. Gini guys, Aquos V Sharp dilengkapi dengan CPU Snapdragon 835. Iya, jadi ini sejatinya udah hits banget sih di 2-3 tahun lalu. RAM-nya itu 4GB, internal memori sebesar 64GB ya. Nanti kita lihat apakah dia masih bisa ditambahkan dengan microSD. Layar 5,9 inch LCD dengan rasio 18:9 Full HD+. Dual kamera belakang. Jadi kameranya ada dua nih guys. Kamera utama sebesar 13 megapiksel dan 13 megapiksel lagi sebagai sensor BW gitu kalau salah ya. Dan juga ini adalah Android number 1 in Japan 2017 hingga 2018. Wow, jadi di Jepang tuh sejatinya infonya memang Aquos V ini katanya sangat-sangat laris gitu ya. Jadi penasaran kayak gimana, di Jepang aja laris, harusnya di Indonesia juga laris nih kalau misalkan marketingnya jalan mah ya. Ya udah kita lihat ya. Nah, ini kita dorong aja guys. Wow, desainnya begini. Kita lihat ya. Kita teks sebentar.
Ya, ini dia Aquos V. By the way, pertama kali pegang smartphone ya, langsung meninggalkan sedikit beberapa sedikit jari gitu guys. Jadi emang ini kayaknya ngeciplak banget untuk bagian kalau misalkan tangan kita gitu ya, berminyak gitu ya. Nih, dia punya dua kamera, LED flash, sensor sidik jari, tulisan Aquos dan juga Sharp. Ini desainnya mirip dengan Sharp. Gue lupa Sharp apa dulu pernah gue bahas. Mirip-miripnya sama model kayak gini. Dan sebenarnya kalau misalkan mendengar kata Sharp tuh bener yang paling bagus tuh di bagian layarnya sih. Layar tuh memanjakan banget sih. Dan ini guys untuk SIM tray-nya. Oh, oke, jadi dia hybrid ya, mampu menampung 2 SIM, mengorbankan microSD ataupun 1 SIM plus 1 microSD. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan kalian. Atasnya ada port jack audio, kanan power dan juga kontrol volume, dan di bagian bawahnya di sini ada port yang sudah Type-C dan juga apa ini teh speaker. Ya ada buat remote juga kayaknya, air blasternya nih. Secara desain ya sebenarnya lebih dominan warna hitam dan juga tidak ada efek-efek shine dan lalalalalalalo ya. Jadi benar-benar kayak blok hitam gitu. Tapi warnanya itu memang hitam pekat banget ya guys. Tampaknya lebih so misterius. Ini bagian sampingnya warnanya kalau teman-teman perhatiin agak berbeda gitu ya. Tuh warna hitamnya ini agak grey gitu. Tapi so far sudah enak digenggam sih. Dan kita balik ke bagian depannya. Di sini tampak jelas ya, dia kayaknya memiliki dagu dan jidat yang ya belum kekinian dan membandingkan dengan smartphone zaman sekarang. Jadi kita lihat ya kira-kira tampilan utama depannya tuh kayak gimana. Nah, jadi guys tampilan utama daripada Aquos V. Ya bisa dibilang untuk bagian layar ini ya karena atas dan bawahnya pun masih desain-desain zaman baheula gitu ya. Bahkan nggak pakai dewdrop, nggak pakai punch hole juga gitu. Jadi benar-benar masih yang zamannya sebelum dewdrop gitu ya. Tuh atas bawahnya. Terus kalau di sini bezel atas kanan kirinya terbilangnya ya oke lah, nggak sedominan atas bawah tuh. Terus icon-iconnya pun udah kenapa jelas banget menggunakan Android stock nih guys. Tapi sekarang kita lihat dulu untuk bagian OS dan lain-lainnya. Nah ini dia. V ini dilengkapi dengan Android versi 9. Entah itu belum tahu akan ada update apa enggak gitu ya. Dan sekarang kita cek untuk bagian lebih detailnya guys di sini ya. Ini dia memastikan lagi CPU menggunakan CPU Snapdragon 835. Lalu untuk bagian RAM-nya sebesar 4 GB, internal memori 32, dan baterainya itu sebesar 3090 mAh. Oke, sekarang kita cek dulu untuk bagian sensor sidik jarinya karena HP ini hanya dilengkapi dengan sensor sidik jari untuk bagian keamanannya. Oke, kita cobain langsung dan terbilangnya cukup cepet nih guys. Mantap ya. Dan sekarang kita cek untuk bagian kameranya. Nah, ini dia kameranya ya. Kameranya ada dua, masing-masing 13 megapiksel, yang satu lensa BW. Nah, sekarang kita cek dulu ya dari mulai mode videonya. Kita cek di sini ada mode profesional video yang mana kita bisa atur nih guys. ISO-nya otomatis kah, tulisan white balance-nya oke, terus juga ada live bokeh. Jadi sih bisa kita bikin bokeh gitu bagian videonya. Jadi kayak zamannya Oppo Reno 3 itu udah bisa bokeh-bokeh gitu kan bagian belakangnya. Terus ada panorama dan juga ini untuk pengaturan daripada ukurannya sih. Ini dia. Dan sekarang kita cek dulu untuk bagian resolusinya nih guys. Ini agak tidak biasa, belum terbiasa untuk bagian UI-nya. Skala dan resolusi foto, video kamera belakang maksimum hingga 4K, wadaw. Dan kamera depan maksimum hingga 1080 pixel. Dan di sini sebenarnya nggak ada tulisan bisa aktifin ACE-nya apa enggak ya, tapi kalau misalkan kita baca referensi lainnya kayak di GSM Arena itu sudah lengkap dengan ACE gitu. Terus ada mode fotonya di sini sama yang tadi gue bilang. Ini ada mode beauty dinonaktifkan dan aktif. Gerak tidak aktif, lu bingung ya? Tadi setting bahasa Indonesia, oke. Jadi itu dia tadi untuk bagian fotonya. Ada slow motion hingga time lapse. Nah untuk kamera depan itu sebesar 8 megapiksel. Jadi harusnya udah cukup aja sih kalau kata kebutuhan selfie 1, 2, 3. Hasilnya seperti ini tuh. Udah sih, jadi segitu aja sih. Jadi untuk mode kameranya terbilangnya simple ya guys. Di sini nggak gue temuin night mode ataupun stiker ala-ala gitu. Dan mungkin sekarang kita cobain untuk bagian main PUBG karena seperti kita tahu CPU Snapdragon 835 tuh harusnya oke. Tadi udah gue buka sih.
Nah, untuk grafiknya sendiri dapat di Smooth Extreme atau bisa juga di XDR Ultra. Wadaw, coba kita di Smooth Extreme ya. Langsung aja nih guys, kita mainin ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini untuk visualnya kayak gimana. Jadi tidak ada yang mengganggu, ndat-ndat itu tidak ada guys. So far masih enak banget nih dipakainya. Tuh. Kita ceritanya lagi nyari musuh aja sih. Mana nih musuhnya? Oh, di sana musuhnya guys. Coba kita serang dulu. Ada seorang kabur. Gimana kalau kita bom saja guys dan kita lemparkan saja ke sana. Cus. Wah, dia mental lagi jangan-jangan. Aduh. Tadi orangnya ada di sini guys. Tuh dia tuh. Nggak lucu kan Bu kalau gue kena bom. Ayo lo. Jadi itu bilangnya enak banget ya dipakai buat kebutuhan main game PUBG. Coba bagi teman-teman yang mungkin punya budget 2 jutaan pengen beli smartphone dengan nge-push rank di PUBG ya, ini mungkin bisa jadi pilihan ya. Ini kita langsung ini aja ya, barbar aja ya. Ntar durasi videonya kelamaan. Ayo mana musuhnya tuh? Sini nih, gue udah di depan mata nih, kok nggak ada nampak ya? Barbar. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sama si Sharp Aquos V ini. Jadi tadi gue keenakan main game PUBG karena sejatinya visual yang ditawarin enak banget. Dapat settingan pun tadi di mana ya? Di Smooth Extreme atau bisa juga di XDR Ultra. Wow, jadi untuk range harga 2 jutaan bagi kalian yang nggak terlalu terlalu mementingkan desain, mungkin Aquos V ini bisa jadi pilihan buat teman-teman. Tapi balik lagi nih guys, pilihan smartphone di 2,5 jutaan kan udah cukup banyak banget ya sekarang tuh ya. Terlebih lagi kameranya pun sudah lebih banyak ya. Jadi balik lagi sih teman-teman, kira-kira teman-teman sukanya kayak gimana. Tapi bagi gue dengan harga 2,5 jutaan, gue berani sih untuk pakai HP ini. Jadi gimana rasanya Mas Gogon? Dapatnya harga 4 jutaan ya. Aduh, agak nyesek ya. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih menonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe di channel dan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman dari si Aquos Sharp V ini kayak gimana. Kembali ya, Sharp Aquos V ini kayak gimana. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye. Oke, lagi deh.